Dia bingung lagi karena dia mendapatkan skripsi itu tidak tantangannya juga. Coba kita lihat. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Oh ya, saya Oke. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Teman-teman, ini saya menemukan sebuah video lagi tentang si Pak Arismon ya. Si Pak Arismon ini lagi di perpustakaan UGM, teman-teman. Nah, ini lagi mencari saya tidak tahu ya apa yang dia cari Pak Arismon ini. Apakah bukti lagi atau apa ya? Tapi setahu saya ya, kalau misalkan kita meyakinkan bahwa memang di awalnya itu memang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, harusnya pada saat mereka final mengatakan seperti itu, harusnya mereka itu sudah punya bukti kuat sebenarnya. Kenapa malah kesini malah mencari bukti lagi? Nah, saya tidak tahu apakah buktinya masih kurang kuat atau seperti apa, tapi kok mereka ini masih mencari bukti. Nah, ini ya, dia lagi di perpustakaan UGM, si Pak Arismon ini, untuk mencari bukti lagi ya. Kira-kira mungkin seperti itu, mencari bukti lagi kan. Oke, kita nonton video ini biar teman-teman semua tahu. Tapi yang bikin bingungnya di sini adalah ketika Pak Arismon menemukan sebuah ijazah, dia bertanya, kenapa tidak ada tanda tangannya ya? Kok nggak ada tanda tangan semua ya? Nah, seperti itu pernyataan dari Pak Arismon ya. Nah, kita akan coba tonton ya teman-teman, biar teman-teman semua lihat ya. Kalau yang 80-an nggak ada, Mbak ya? Ya ada. Oh tadi ada sih. Coba. Oke. Kalau bilang 85 dong bang. Oh. Zamannya. 85. Ini tahun? ...81 kalau ini. Wow. Oke. 81, kalau 81 masih ketik wajib ya. Ini itu. 81. Gitu ya. Tidak ada. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Nah, ini dia. Lah, kok nggak ada tanda tangannya? Kok nggak ada tanda tangannya? Nah, oke. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Ya. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Nah, dia bingung lagi karena dia mendapatkan skripsi itu tidak tanda tangannya juga. Coba kita lihat. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Oh ya. Oke. Mungkin dulu SOP-nya beda. 81. Nah, oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya Pak Arismon ini mulai ketawa dia karena dia menemukan skripsi nggak ada tantangannya juga. Nah, seperti itu. Jadi mungkin belum dapat ya bukti yang kuat untuk si Pak Arismon ini, makanya masih terus mencari bukti-bukti lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan coba membuka atau membaca komentar-komentar netizen ini ya, seperti apa tanggapannya tentang video yang kita putar ini teman-teman. Coba kita lihat ya. Oke, kita baca ya tanggapan dari netizen Chris, akun Chris Flores. Ahli apaan si Arismon ini? Kenapa baru mencari bukti? Katanya 1000% ijazah Jokowi palsu, kok kesana kemari mencari bukti lagi. Nah iya betul juga ya teman-teman. Nah seharusnya ketika pada saat final mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, harusnya sudah tidak mencari bukti lagi, karena kan sudah dia nyatakan sendiri bahwa ijazah itu palsu. Nah kok makin kesini makin malah mencari bukti-bukti lagi ya. Kita tidak tahu ya apakah mereka mencari pembuktian yang lebih kuat atau seperti apa, kita tidak tahu teman-teman. Tapi ya logikanya kan seperti itu ya. Oke, kita baca lagi dari akun Ai. Logika kalau palsu gak mungkin bisa jadi presiden. Nah, ini masyarakat juga sebenarnya sudah pintar. Ini kan 2 periode sih Pak Jokowinya. Kemudian juga di wali kota, begitu ya teman-teman. Kemudian kita baca ya di akun Trisnondut. Muter-muter cari ijazah, ujung-ujungnya mau penjara. Oke, kita baca dari akun H. Kawal terus Arismon di perpustakaan UGM, nanti arsip Pak Jokowi dirubah sama dia. Nggak mungkin juga, nggak mungkin mau dirubah semua, karena kan ini kan menyangkut juga dengan martabat dan alma mater UGM. Nggak mungkin segampang dan sesimpel itu ya kita merubah segala sesuatu ya teman-teman. Oke, Ubay bin Rahman yang teriak-teriak sudah yakin 1 juta persen ijazah Jokowi palsu, kok masih cari bukti. Nah ini yang saya bilang teman-teman ya. Nah kenapa ya makin kesini makin mencari bukti ya. Ini agak aneh sebenarnya teman-teman ya. Ini agak aneh sekali. Kenapa pada saat
final mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, harusnya buktinya sudah kuat memang dia pegang, bukan cuma omong-omong doang. Nah gitu. Kemudian kita baca ya. Balasan dari Andrian, kan orang gila harap dimaklumi. Oke, kemudian masuk lagi di akun Samidih Suryanti. Peneliti digital kok cari bukti analog. Ya juga, betul, ya betul. Nah. Oke, kemudian di akunnya ijazah palsu. Sehat selalu Bang Rismon CS, usut tuntas sampai selesai, doa kami rakyat Indonesia bersamamu. Langsung dibalas sama Riri ya, rakyat yang blow on. Iya, oke lah. Kemudian ada lagi akun Cuma Iseng. Logikanya gimana dah? 1. Dia nuduh tapi yang dituduh yang harus buktiin. Oke. Kemudian 2. Dia buat laporan jasa palsu. Setelah udah masuk laporannya ke polisian baru dia nyari bukti. Harusnya kan dia nyari bukti dulu baru buat laporan toh. Yes, betul juga. Harus begini sebenarnya. Ya kita sebagai pemikiran awam itu harusnya begitu. Nggak mungkin kita mau tuduh orang secara simple dengan begitu kalau kita tidak membawa bukti yang kuat untuk melaporkan seperti itu. Oke, kemudian akun It's Minia, padahal dia sendiri yang ijazahnya diragukan keabsahannya. Nah, oke ya. Oke, kemudian di akun RCV AC Areso. Sebenarnya dia berharap ditolak masuk perpustakaan UGM. Rismon, kenapa saya kok gak ditolak ya? Padahal kan kalau ditolak masuk perpustakaan biar dianggap UGM berusaha menghalangi saya. Dia pasti berkata, ada apa ini dengan UGM? Betul juga, betul. Oke, mungkin awalnya mungkin dia berharap supaya apakah dilarang atau, tapi kan kita lihat kan Bang Rismon ini kan alumni UGM juga, jadi nggak mungkin lah ditutup-tutupi oleh, nggak mungkin lah mau ditolak masuk di kampus ya, apalagi dia mau cek segala sesuatunya untuk mencari bukti. Mungkin ya pihak UGM-nya juga membiarkan, tapi ya silakan cari kalau misalkan kamu tidak percaya, seperti itu ya. Oke teman-teman, nah seperti itu ya tentang pembahasan video kita pada kali ini. Semoga teman-teman selalu bijak dalam berkomentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.